Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak Polda Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN berawal untuk memperkarakan kasus guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak?
Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar, tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf. Tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua murid WH untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani.
Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban, pengambilan visum korban yang dari prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani.
Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek 4. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang untuk memperkarakan kasus guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang. Lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda. Karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa.
Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya F mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai Rp50 juta dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnews-sultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024.
Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhir sana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok.
Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal guru tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan?
Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Laporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Proindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai.
Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja. Namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar, tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal guru Supriyani mengaku karena tertekan,
Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2000. Ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2023.
Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan, kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus.
Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui, sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar, tujuannya mulia kok. Namun, masalah Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan.
Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada 2 syarat terpenuhinya mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di KPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo.
Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Ibu Supriyani justru menantang, dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya,
Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia, sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar, tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Tiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif terhadap anak polisi yang menjeratnya.
Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito,
Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laode dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laode, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laode, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka. Karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laode, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laode mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun,
Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan. Tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat ini mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Otot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa.
Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai Rp50 juta dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnews-sultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu,
Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolri. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka. Karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar, tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi. Katanya, apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude,
Alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri, dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf. Tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali sebelumnya guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google, SUS, di tempat yang sama.
Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelapor Laude Muhram mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta kepala desa Wonua. Banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama tersangka. Tapi pihak keluarga menolak. Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras. Dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal,
Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar, tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim selesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan.
Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LKPK Go ID, Andi melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnews-sultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar.
Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni ibu. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan, sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Bu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya.
Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan, Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama.
Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari ketentu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik Yani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi,
lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja. Namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka. Karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani kan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan kui kesalahannya, dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar, tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut.
Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani.
Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu,
Kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda. Karena di awal merasa dimainkan, sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral.
kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda.
Pada saat dekat persidangan, publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang, Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan, maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan, sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi, bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri, dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani.
Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice.
Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras.
dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya, di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan, sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar, tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf. Tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim.
Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf.
Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal,
Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar, tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice.
Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum Guru Honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo.
Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka.
karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf.
Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani.
Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude,
Itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda. Karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan. Tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik.
Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet. Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi.
di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda.
karena di awal merasa dimainkan. Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan, Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laode dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laode, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laode, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laode, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan, Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka. Karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan. Tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laode dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laode, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laode, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laode, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani, kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intelkam Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya. Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan. Tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum Guru Honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus Guru Honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laode dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laode, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laode, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laode, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum Guru Honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus Guru Honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan, Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka. Karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laode dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laode, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laode, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laode, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama, kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan. Tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan, Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Kampolsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum Guru Honorer Supriyani, Andri Darmawan mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan Guru Honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus Guru Honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bitpropam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus Guru Honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laode dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laode, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laode, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laode, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu. Katanya, Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, Laude menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh Guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan Guru Supriyani. Bahkan Guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau BIT Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani. Gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa dimainkan.
Sedangkan di akhir keluarga korban ini terhakimi oleh framing yang dilakukan oknum-oknum tertentu, katanya. Laude mengaku ketakutan pihak keluarga korban ini menjadi masalah karena kasusnya kemana-mana. Karena itu, pihak korban mau mediasi dengan catatan Ibu Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Jadi poinnya tetap ada pengakuan kesalahan dari Ibu Supriyani, tegasnya. Namun, dia menilai saat ini Supriyani sudah di atas angin dan merasa kuat. Maka dari pihak korban tetap teguh juga untuk melanjutkan. Kami ingin membuktikan apa yang sebenar-benarnya terjadi bahwa memang terjadi pemukulan. Kita menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara yang mulia. Sehingga kita juga berharap dalam keadilan ini dari terdakwa ada keinsafan, tidak lagi melakukan perbuatan. Jadi, itu saja sebenarnya yang ingin dikejar. Tujuannya mulia kok. Namun, masalahnya Ibu Supriyani ini tidak mau mengakui lagi, katanya. Apa yang membuat yakin kuasa hukum dan pihak keluarga korban bahwa Ibu Supriyani ini bersalah? Menurut Laude, alat-alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum di sidang memiliki kekuatan dan saling mendukung satu sama lain atau relevan, termasuk keterangan-keterangan saksi anak. Saya kira jika tidak ada kejadian, penyidik juga tidak mungkin menaikkan kasus ini sebagai penyidikan, penetapan tersangka hingga penuntutan oleh jaksa. Alat-alat bukti ini saya kira sudah teruji di pengadilan, baik itu luka maupun kejadian, dan itu kita yakini. Bahkan kalau kita melihat dari sikap Ibu Supriyani sendiri dia mengaku, tegasnya. Laude juga membantah saat mediasi awal Guru Supriyani mengaku karena tertekan. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang menangis itu karena tertekan, dengan menangis karena bersalah. Kalau menangis tertekan pasti menangisnya sambil terduduk, karena lagi memendam sesuatu. Sedangkan menangisnya Ibu Supriyani itu memeluk ibu korban, sambil meminta maaf, tukasnya. Guru honorer Supriyani enggan menyelesaikan kasus secara restoratif justice. Sebelumnya diberitakan Supriyani dilaporkan oleh seorang polisi yang tak terima anaknya dipukul di sekolah. Sementara Supriyani membantah telah memukul anak polisi tersebut. Supriyani ingin kasus ini tetap berjalan terbuka di pengadilan. Supriyani tak mau melakukan restoratif justice. Untuk diketahui, restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Kuasa hukum Supriyani, Samsudin, mengatakan dalam mediasi itu, pihak polisi, jaksa, dan orang tua korban masih meminta agar kasus ini diselesaikan secara damai sebelum persidangan. Ditanya soal mengapa tidak ada titik temu, Samsudin pun mengatakan ada dua syarat terpenuhinya restoratif justice. Yang pertama adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya, sehingga pihaknya membiarkan kasus ini dibuka seterang-terangnya di pengadilan untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sikap Supriyani ini berkebalikan saat pertama kali kasus ini diusut. Saat itu Supriyani sampai mendatangi rumah orang tua muridnya, Aibda WH, untuk meminta maaf. Menurut cerita Kastiran, suami Supriyani, istrinya sempat meminta maaf meskipun tidak melakukan pemukulan tersebut. Namun orang tua murid yang berprofesi sebagai polisi meminta uang damai kepada Supriyani sebesar 50 juta rupiah. Karena tidak bisa memenuhinya, Supriyani pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim, kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. Sehingga karena tekanan-tekanan itulah orang tua korban menjadi menutup diri. Pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya daripada masalah merembet.
Pihak korban pun terbuka untuk melakukan mediasi jika Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Sebelumnya, Guru Supriyani menolak restoratif justice di kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi yang menjeratnya. Restoratif justice adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi di antara korban dan terdakwa. Di kasus ini, mediasi digelar menjelang sidang perdana di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis 24 Oktober 2024. Tampang Kejari yang dinonaktifkan buntut kasus Supriyani, kini diperiksa. Inilah sosok Kasipidum Kejari Konawe Selatan Andi Gunawan yang kini diperiksa terkait penanganan kasus Guru Supriyani. Andi Gunawan diketahui kini dinonaktifkan buntut kasus Guru Supriyani. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejati Sultra, menonaktifkan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan. Penonaktifan ini terjadi buntut kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan guru honorer Supriyani terhadap muridnya di Kecamatan Baito, Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengungkapkan Andi saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, ungkap Dodi saat dikonfirmasi tribunnews-sultra.com, grup tribunjatim.com, Senin, 4 November 2024. Lantas, siapakah sosok Andi Gunawan? Tak banyak informasi di mesin pencarian Google saat tribunnews.com mengetikkan nama lengkap Andi. Andi memiliki nama lengkap bergelar Andi Gunawan, SH, MH. Lewat gelarnya, Andi diketahui merupakan lulusan S1 Sarjana Hukum dan S2 Magister Hukum. Saat ini, ia menjabat sebagai Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Menurut keterangan di LHKPK Go ID, Andi menduduki jabatan tersebut sejak 2022. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasih Tindak Pidana Khusus di tempat yang sama. Andi diketahui terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 31 Desember 2023. Ia tercatat memiliki harta sejumlah Rp1.125.400.000. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan fakta baru terkait rekayasa kasus yang diduga dilakukan Aibda Wibowo Hashim. Hal tersebut dibeberkan Andri Darmawan dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo pada Senin 4 November 2024. Andri menyebut Aibda Wibowo diduga melakukan rekayasa lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Pengambilan visum korban yang dilakukan oleh Aibda Wibowo dinilai tidak sesuai prosedur penyelidikan. Pasalnya, Aibda Wibowo dan istrinya NF mengajak anak mereka D melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Lebih janggal lagi, dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda Wibowo bukanlah dokter forensik, melainkan dokter umum yang tak kompeten. Saat sidang, saksi ahli Reza Indragiri Amril juga mengatakan kesaksian anak Aibda Wibowo kerap kali berubah. D mengaku kepada ibunya jatuh di sawah, namun kepada ayahnya ia mengaku dipukul oleh guru Supriyani. Kanit Intel Polsek Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Aibda Wibowo Hashim kini berusaha untuk berdamai dengan guru honorer Supriyani. Padahal sebelumnya, Aibda Wibowo Hashim ngotot memenjarakan Supriyani. Supriyani dituduh telah menganiaya anak Aibda Wibowo Hashim. Kasus pelaporan Aibda Wibowo Hashim versus guru honorer Supriyani tengah viral. Kini pihak Aibda Wibowo meminta kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice. Padahal sebelum kasus ini viral di media sosial, pihak Aibda Wibowo ngotot mempolisikan guru Supriyani. Bahkan guru Supriyani beberapa kali datang ke pihak Aibda Wibowo untuk meminta maaf. Namun sang polisi dan istrinya kekeh memproses ke jalur hukum. Guru Supriyani pun sempat ditahan dan kini menjalani persidangan di Pengadilan Andolo. Kuasa hukum keluarga Aibda Wibowo, Laude Muhram, mengatakan pihak korban tertekan oleh adanya pemberitaan publik. 7 oknum polisi termasuk Kapolsek Baito diperiksa Propam Polda Sultra imbas kasus Supriyani. Bidang Profesi Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atau Bid Propam Polda Sultra memeriksa 7 oknum polisi. Pemeriksaan itu buntut kasus guru honorer Supriyani dituduh aniaya anak polisi di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kabid Humas Polda Sultra,
Kombes Pol Is Christian mengatakan Propam Polda Sultra telah memanggil 7 oknum polisi untuk dimintai keterangan penanganan kasus Guru Supriyani apakah sesuai prosedur penyidikan atau tidak. Begitupun menelusuri permintaan uang damai 50 juta rupiah dalam mediasi kasus Supriyani. 7 oknum tersebut diantaranya Kapolsek Baito, Kanit Reskrim Baito, Kanit Intel Polsek Baito, Pelopor, Kasat Reskrim Polres Konsel, Kasih Propam Polres Konsel, Kabak Sumda, dan Jeffrey mantan Kanit Reskrim Polsek Baito. Tim internal sudah melakukan klarifikasi dari beberapa orang untuk dimintai keterangan. Katanya kepada tribunnyusultra.com, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Ia menjelaskan tidak hanya polisi dari Polsek Baito 3 orang dan pihak Polres Konawe Selatan 4 orang. Propam juga memanggil Guru Supriyani dan suami, serta Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman. Dari keterangan-keterangan itu, Propam akan melanjutkan pemeriksaan kode etik terhadap oknum yang terindikasi meminta uang sejumlah 2 juta rupiah yaitu oknum Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito yang baru. Jelasnya. Sementara itu, Kombes Pol Is juga mengatakan Polda Sultra akan berkomitmen mengawal kasus tersebut. Kapolda komitmen terhadap oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, ujarnya. Kasusnya sampai ke Kapolri. Aibda Wibowo mendadak minta damai. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan Guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Padahal Aibda WH dan FN bersikeras sejak awal untuk memperkarakan kasus Guru Supriyani ini ke jalur hukum. FN mengaku tak terima jika sang anak dipukul Guru Supriyani, gegara tak menulis saat diberi tugas. Bahkan, beberapa kali Guru Supriyani datang ke pihak Aibda WH untuk meminta maaf. Namun sang polisi ini tetap pada pendiriannya untuk memperkarakan Guru Supriyani. Lantas, apa yang membuat pihak WH kini ngotot meminta damai? Akhirnya daripada semakin melebar lagi, lebih baik melakukan mediasi. Dan itu juga mendapat bujukan dari pihak Kapolres dan Kejari. Hal ini juga diketahui tokoh agama. Kata Laude dikutip dari wawancara khusus dengan Tribun Sultra pada Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Karena itu, lanjut Laude, pihak korban menyerahkan permasalahan ini kepada orang-orang yang dipercaya, daripada masalahnya menjadi kemana-mana. Mereka akhirnya terima saja, namun, catatan dalam mediasi itu kan permohonan maaf dan mengakui kesalahan. Sebenarnya yang dikejar dari keluarga korban hanya satu, yakni Ibu Supriyani mengakui kesalahannya, katanya. Lalu, kenapa saat Guru Supriyani meminta maaf sebelum ditetapkan tersangka, tapi pihak keluarga menolak? Dikatakan Laude, suasana kebatinannya berbeda. Pada saat dekat persidangan publik sudah menghakimi bahwa keluarga korban ini memeras, dan karena tidak diberikan uang Ibu Supriyani dipenjarakan. Jadi, karena luar biasanya ini pemberitaan maka orang tua korban tertekan, katanya. Sementara saat di mediasi awal, Guru Supriyani justru menantang dan membentak korban di hadapan orang tuanya. Sehingga saat dibentak itu, hati dari ibu korban sudah terluka, karena anaknya sudah dipukul, lalu dibentak lagi. Dan yang menambah luka itu pada saat Ibu Supriyani datang bersama suami dan kepala desa dengan membawa uang, katanya. Jadi, lanjut Laude, itu juga mengklarifikasi semuanya. Di mana jika orang tua korban menginginkan uang, sejak awal uang tersebut sudah diambil. Akhirnya suasana kebatinan ini berbeda, karena di awal merasa